Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Syifa Nur Aziza dengan NIM 208221, Program Studi Pendidikan Geografi. Aku akan menjelaskan tentang apa itu peta geologi. Seperti kita tahu, jika bentuk muka bumi memiliki berbagai macam jenis bentuk yang sangat bervariasi, dan juga di dalamnya bisa ditemukan berbagai jenis batuan, sehingga untuk mempermudah dalam menganalisis dan juga mempelajarinya, dibuatlah peta yang bisa menunjukkan bentuk permukaan bumi dalam bidang datar atau dua dimensi. Peta geologi berfungsi untuk mengetahui sebaran batuan yang berada di suatu wilayah atau daerah dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu untuk membedakannya dengan peta lain. Peta ini khusus dibuat untuk mempelajari mengenai ilmu kebumian yang berkaitan dengan ilmu geologi. Sebelum kita mempelajari tentang peta geologi, kita harus tahu dulu peta itu apa sih? Peta merupakan bentuk permukaan bumi dalam bidang dua dimensi, sebuah alternatif informasi yang menggambarkan bumi, memiliki perbandingan skala tertentu, serta merupakan gambaran kecil dari permukaan bumi. Jadi, kalau begitu, apa itu peta geologi? Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi sebaran dan jenis, serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya, bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Lalu, apa saja sih aturan dalam peta geologi? Yang pertama, jenis batuan dibedakan dengan warna. Yang kedua, batas satuan batuan atau struktur harus berupa garis tegas. Dan yang ketiga, penyebarannya harus mengikuti bentuk tubuh batuan beku. Simbol jenis batuan pada peta geologi dapat digambarkan seperti gambar-gambar berikut. Seperti ada batu konglomerat, batu serpi atau shale, batuan beku intrusif, batuan beku ekstrusif, dan batuan metamorf serta batuan-batuan lainnya. Hal ini ditunjukkan untuk bisa membedakan jenis batuan lain dengan batuan lainnya. Sekarang kita lihat yuk bagaimana bentuk tubuh batuan beku. Bentuk tubuh batuan beku terdiri dari batolit, latolit, sill, dikes, dan stok. Apa itu batolit? Batolit merupakan tempat hasil intrusi batuan beku. Latolit merupakan magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang bentuknya cembung ke atas. Sedangkan sill adalah magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan. Sedangkan dikes tubuh batuan yang menerobos lapisan sekitarnya, dan sill merupakan intrusi batuan beku yang tersingkap di permukaan. Pemetaan batuan sedimen pada peta geologi dapat dipetakan dengan khusus, yaitu aturan batuan sedimen pada peta geologi akan tergantung pada jurus atau strike dan kemiringan atau dip. Dip adalah besaran sudut vertikal pada arah tegak lurus. Sedangkan strike adalah perpotongan bidang miring dan bidang horizontal. Sekarang kita belajar yuk tentang komponen peta geologi. Peta geologi itu terdiri dari judul peta, tanda orientasi atau arah mata angin, skala, legenda, sumber dan tahun pembuatan peta, garis astronomi, dan garis kontur. Untuk itu, kita harus mengetahui tentang simbol-simbol pada peta geologi. Dalam peta geologi, kita akan menemukan singkatan-singkatan huruf. Yang pertama, huruf pertama itu besar, menyatakan zaman, seperti TR yang artinya Trias dan P yang artinya Perm. Huruf kedua kecil menyatakan kala, seperti TM yang artinya Tersier Miosen. Huruf ketiga kecil
menyatakan formasi atau satuan geologi, seperti TMC yang artinya formasi cipluk berumur Miosen. Huruf keempat kecil menyatakan litologi rendah atau anggota, seperti TMCL yang artinya anggota batu gamping formasi cipluk yang berumur Miosen. Huruf kelima hanya untuk batuan yang memiliki kisaran umur yang panjang, seperti TPOKC yang artinya anggota cawang formasi Kiki berumur Paleosen sampai Oligosen. Singkatan huruf selanjutnya ada P kecil sebelum T besar. Hal ini menyatakan singkatan umur batuan sebelum tersier yang tidak diketahui umur pastinya. Kite atau JK yang artinya batuan yang berumur tersier hingga kuarter yang didominasi oleh batuan berumur kuarter. Batuan beku atau malihan yang tidak terperinci susunan dan umurnya maka akan dinyatakan dengan satu atau dua buah huruf, misalnya A untuk batu andesit. Batuan beku dan malihan yang diketahui umurnya, maka akan menggunakan lambang huruf zaman, sebagai contoh KG yang berarti berumur kapur. Selanjutnya, tata warna pada peta geologi. Yang pertama, ada warna dasar, yaitu merah, biru, dan kuning. Dinyatakan dengan sandi 0, 1, 3, 5, 7, 9, dan X. Yang kedua, menggunakan warna khusus, yaitu untuk batuan malihan atau batuan sedimen. Yang ketiga, warna berdasarkan jenis dan umur dibedakan dengan corak untuk batuan sedimen dan endapan. Yang keempat, warna batuan beku menyatakan susunan kimianya, yaitu menggunakan warna yang berdekatan dan singkatan huruf atau menurut kunci warna yang sudah dibakukan. Perbedaan litologi untuk lahar, breksi, gunung api, dan tuf dinyatakan dengan corak, sedangkan batuan gunung api yang berlapis dan diketahui umurnya akan mengikuti tata warna untuk batuan sedimen. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis peta geologi? Yang pertama, peta geologi permukaan atau Surface Geological Map, yaitu peta yang memberikan informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan, memiliki skala 1/50.000 hingga lebih, yaitu untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, dan pencairan sumber air. Yang kedua, peta singkapan atau Outcrop Map, umumnya berskala besar, memberi informasi yang berasal dari pemboran, dan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga, peta hidrogeologi, yaitu peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Yang keempat, peta ikhtisar geologi, memberikan informasi mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Yang kelima, peta struktur, peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang keenam, peta isopek, menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Dan yang terakhir, peta fotogeologi, peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi atau foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Penampang geologi. Dalam peta geologi harus terdapat penampang geologi. Penampang geologi itu apa sih? Penampang geologi merupakan gambaran bawah permukaan dari keadaan yang tertera pada peta geologi. Berikutnya, penulisan kedudukan lapisan batuan pada peta geologi. Kedudukan lapisan batuan pada peta geologi diukur dengan kompas geologi di lapangan. Acuan arah yang digunakan umumnya adalah utara atau selatan.
Skala kompas dikenal dua jenis, yakni skala azimut 0-360 derajat dan skala kuadran 0-90 derajat pada arah timur, barat, atau utara. Penggambaran kedudukan lapisan batuan. Gambar ini menunjukkan bagaimana kedudukan lapisan batuan pada kondisi yang sebenarnya di lapangan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang aku udah jelasin tadi bermanfaat.